menurut lu strategi apa yang selama 1 bulan terakhir ini itu tuh bekerja buat lu? Mana strategi yang bisa dibilang, aduh, ini paling sering gagalnya? Jadi gini, beberapa strategiku yang gagal di bulan Mei itu adalah mencoba menangkap reversal moment. Jadi gitu. Jadi ketika market, contohnya saat ini kan saham teknologi itu koreksinya udah gila-gilaan. Arto even dari 19.000 sampai ke bawah 7.000 kemarin. Nah, dan berusaha menangkap momen reversal itu menjadi salah satu kesalahanku, di mana aku melihat bahwa ternyata momen reversal yang terjadi di market itu dengan spread yang jauh lebih besar, yang benar-benar di luar perkiraanku. Jadi kalau biasanya saham terkoreksi 7% itu udah wow, di market begini, even 10% itu masih bisa ada peluang koreksi lebih dalam gitu. Dan itu yang volatilitas ini tuh yang membuat view-ku tuh harus di-adjust berkali-kali gitu. Dan itu yang membuat fail tuh di bulan Mei. Jadi bulan Mei memang portoku tergerus, dan bulan Juni ini sepertinya volatilitas sudah semakin mereda, berhubung juga data di global memang dibilang baik juga enggak, tapi sepertinya market tuh sudah price in terhadap apa yang dikhawatirkan, yaitu kenaikan suku bunga 3 kali sebesar 0,5. Jadi kalau viewku terus terang, koreksi market setelah Idul Fitri itu lumrah, wajar. Tapi dengan koreksi yang seperti ini itu too much kalau menurutku. That's why saat ini market udah balik lagi kan. Jadi koreksi kemarin itu shocking, bukan karena kenaikan 0,5%, tapi karena fear terhadap kenaikan 0,5% kali 3. Jadi menurutku di bulan Juni dan Juli ini, ya maybe akan ada volatilitas dengan data-data di US. Contohnya hari Jumat ini kan ada data inflasi di US ya, itu teman-teman mesti hati-hati sedikit tuh. Nah, jadi kalau seandainya data inflasinya kenceng lagi, nah itu market pasti bakal drop lagi, berhubung IHSG juga dekat dengan resisten. Jadi kalau dibilang IHSG baik, sebenarnya saat ini posisinya memang oke. Tapi apakah riskan? Jawabannya yes. Jadi that's why untuk saat ini akan jauh lebih baik teman-teman lebih berhati-hati dibanding terlalu over bullish. Oke, oke, paham Mike. Nah, Mike, berarti dengan kondisi market yang kayak sekarang kan, tadi kan Mike bilang bahwa lebih ke reversal ya, Mike ya? Lebih ke nangkep reversal ya? Oke, Yes. oke. Nah, kalau kemarin kita sempat ngobrol ya Mike ya, itu kan sektor yang menurut lu lagi paling susah lu tradingin itu adalah sektor teknik, gitu kan? Kemarin lu kena stop loss, hari ini naik lagi bro, semuanya gitu kan? Nah, jadi dalam kondisi yang seperti sekarang, menurut lu sektor tech mendingan ya udah apa? Gua hindari dulu daripada gua kena gojek terus, atau ada yang harus lu perbaikin gitu di apa? Mungkin strategi lu di saham tech itu kayak gimana? Kalau menurutku strategiku yang perlu diperbaiki dibanding dengan aku harus, karena gini, aku cukup percaya bahwa apapun yang turun dalam itu pasti bakal baliknya dalam. Jadi menurutku ini Arto bakal, ini menurutku ya, view pribadiku, Arto itu bakal balik ke atas, let's say 10.000, 11.000 itu possible banget. Cuman kalian tahan nggak sama kocokan mautnya gitu. Nah, as a trader, kalau seandainya volatilitasnya terlalu besar, rawan banget terkena stop loss, dan itulah yang perlu aku adjust. Dimana satu, porsi portoku entry itu wajib lebih kecil, satu. Yang kedua, aku harus mengadjust penurunan yang cukup dalam, yang jauh daripada normal. Jadi kalau seandainya break support biasa itu wajar gitu. Contohnya kayak let's say hari ini BBYB, Arto segala macam masih kencang lagi, tapi di closing juga nggak valid kan, nggak solid, dia closingnya jarum gitu. Nah makanya menurutku itu beresiko banget kalau seandainya kita trading di saham tech, dan aku mencoba menjadi kontrarian dengan mengambil momen-momen seperti ini, dan ternyata masih sulit gitu. Jadi sekarang kalau menurutku jauh lebih baik kalau porsi techku aku perkecil, super kecil, dan aku pindahin ke yang ya udahlah, yang memang kontra, yang memang enggak kontra sama flow-nya itu pro. Nah, yaitu di sektor salah satunya di energi, consumer, non cyclical, dan banking. Oke, oke, oke. Nah, ini juga mungkin yang gua perhatiin ya, apa Mike ya, eh bisa dibilang selama 1 bulan terakhir ini, di mana posisi lu besar, biasanya justru itu yang kurang oke gitu ya. Sedangkan kalau porsi kecil-kecil gitu kan, itu biasanya malah justru bagus nih hasilnya. Contoh, nggak usah jauh-jauh, misalnya kayak kemarin gitu, kita bisa ngumpul-ngumpul gitu kan, oh yang beli energi dikit-dikit malah untung gitu kan, beli Mulia, Indorama gitu kan, pada untung. Giliran belinya gede-gede gitu, mungkin kenanya kayak di Doi, kayak gitu kan, atau Yes, segala macam. Nah, apakah di posisi sekarang kita lagi memasuki era bahwa ya Porto mungkin harus didiversifikasi supaya size masing-masingnya itu lebih kecil ketimbang ya mungkin gua harus lebih concentrate gitu portfolionya.
Kalau menurutku gini, karena trader itu kan ada yang kalau seandainya saya seorang scalper, market mau sejelek apapun sih nggak masalah, kan gitu. Bahkan saya suka, malahan kalau ARB saya bisa beli gitu. Itu satu. Yang kedua, tapi kalau saya sebagai seorang trader yang enggak seaktif scalper, contohnya saya orang swing trader, maka sudah jelas kalau seandainya kita harus switching ke saham-saham kecil, itu mungkin teman-teman akan agak sedikit merasa aneh gitu. Dan itu perlu hal yang cukup lama. Atau, sorry, ini tuh bukan masalah strategi kamu pindah ke saham apa, tapi kamu mampu nggak melihat kalau biasanya tradingnya tuh di saham MDKA, kalau biasa portonya isinya saham BNI, BRI, tiba-tiba ENRG, kan aneh gitu. Biasanya pegas, tiba-tiba ada ENRG, pasti ngerasa kayak something awkward gitu, something yang ngerasa kayak, kok aku ENRG sehingga porsinya kecil, tapi justru itu yang kenceng. Nah, tapi menurutku itu sama sekali nggak masalah, itu nggak salah. Jadi kalau seandainya teman-teman entry kecil lalu dia kenceng, justru mungkin next time teman-teman bisa lebih fleksibel, di mana portofolio atau stock picking itu nggak termasalah, nggak ada hubungannya dengan istilahnya nggak ada hubungannya dengan kebiasaan kamu biasa trading di mana atau kamu biasa punya isi portofolio di mana, karena market nggak peduli kamu biasa saya beli ini, habis itu kalau saya beli ini beda gitu, nggak ada. Jadi soon or later kalau seandainya teman-teman sering latihan seperti itu, jadi kalau seandainya market lagi jelek harus switching porto, nah teman-teman bisa lebih ada confident untuk punya porsi yang lebih gede. Nah terus terang aku sendiri di saham-saham yang terlalu kencang aku nggak bisa terlalu full porsi di situ. Jadi saat ini returnku memang tumbuh untuk cover loss-nya itu pelan-pelan. Padahal kalau seandainya aku lebih agresif di ENRG, di kita ada Modern Land ya, kemudian ada kayak BP, kemudian ada kayak Indosat. Nah, kalau saya agresif itu porto saya udah cover loss dari bulan Mei kapan hari gitu. Cuman I don't do that gitu. Karena saya lakukan apa yang confident atau conviction menurut saya aja gitu. Jadi menurutku itu nggak ada masalah. Justru kalau teman-teman berani spekulatif gede atau mau balas dendam, nah itu yang jadi common problem nanti. Ujung-ujung malah loss-nya makin kegulung. Jadi that's why kalau menurutku nggak ada masalah, pakai aja metode yang benar-benar sesuai dengan confidence kalian. Nggak perlu terlalu pusing sama return. Oke, paham. Ya, contoh juga paling simpel yang lu bilang sama gue, bro, Raja. If only lebih confident, gitu kan, itu mungkin hasilnya sekarang udah beda ya, gitu ya. Oke. Nah, menurut lu rekomen juga nggak, Mike, dalam kondisi kayak sekarang ya, daripada lu, maksudnya teman-teman terutama yang masih baru gitu ya, atau belum biasa dikocok-kocok market gitu kan. Nah, apakah better mungkin ya udahlah beli aja saham-saham blue chip gitu, mumpung lagi koreksi juga gitu kan, kayak mungkin Bank Mandiri, Bank BRI kan bisa dibilang lagi agak flat lah ya, deadly gini, daripada mungkin dia beli kena stop loss gitu kan dan segala macamnya. Saya setuju sekali. Jadi di market jelek biasanya tuh yang saya lakukan itu switching to long term view. Satu, bukan artinya saya mendadak investor, karena saya memang selalu punya plan. Contohnya, saya beli MDKA, saya stop loss di bawah 5.000. Sebenarnya bearish-nya itu di bawah 4.750. Contoh. Jadi kan itu punya ruang downside sebesar 30%. Tapi kalau seandainya saya gunakan stop loss dengan ruang downside sebesar 25% tersebut, porto saya pasti hancur. That's why I take small loss. Jadi dengan menangkap momen-momen di mana ada potensi saham MDKA rebound dari support. Itu satu. Kalau seandainya market jelek, bukan nggak mungkin support minor atau pokoknya saham apapun, mau support, mau dibilang apapun yang bagus ya tetap aja jatuh. Biasanya seperti itu. Nah, that's why kita harus punya long term view di mana sahamnya kita pegang, pentingnya universe itu di situ. Jadi even pun kita floating loss, kita nggak panik karena kita tahu saham ini mau bawa kemana. Nah, itu cuma masalah porsinya. Jadi ketika saham makin dalam ya, kalau kacamata trader itu bukan saatnya besarin porsi untuk entry di bawah. Tapi justru kecilin porsi entry ke bawah dengan porsi yang lebih kecil. Tapi jika sahamnya mulai rebound, nah disitulah baru kita nangkep momentum untuk entry lebih besar. Nah contoh, beberapa saham call, saham energi itu udah kencengnya bahkan jauh melewati dari crash kemarin. Nah tapi kalau banking belum, kemudian sektor consumer itu bahkan udah lebih oke daripada, udah hampir lebih oke daripada crash kemarin. Contohnya ada HMSP, ada Unilever. Nah disitulah teman-teman bisa put porsi lebih gede di situ. Jadi sebenarnya saya yakin ya, kalau sebagai seorang swing trader itu sahamnya tuh pasti ngebosonin. Itu aja.
Bank BRI, Bank BNI, kemudian Adaro, kemudian ya paling MDKA, kemudian Harum, paling gitu-itu aja. Cuman masalah penempatan porsinya itu kan yang menjadi hal yang berbeda tiap-tiap orang. Nah, gimana teman-teman pecahkan hal tersebut? Jadi ini tuh udah bukan lagi soal kayak gimana kamu bisa pilih saham yang naik kenceng di saat market lagi jelek. Sebenarnya bukan seperti itu. Kalau menurutku di market seperti ini. Tapi bagaimana kita bisa dengan bijak menempatkan porsi kita seberapa besar di market. Karena saya perhatiin juga reksadana AUM yang bertahan, oke. Sahamnya itu aja. Astra, Pegas, kemudian Adaro, dan enggak yang aneh-aneh juga gitu. Ya, ya. Oke. Paham, Mike. Nah, Mike, ini kan berarti kalau kita ngelihat market juga ya, lately, ini kan leadership kalau bahasa kita pakai Mark Minervini itu kan leadership ada di sektor energi gitu ya, Mike ya. Kalau kemarin kan di sektor teknologi. Nah kan, kalau kita belajarnya daripada master-master champion trader ini, mereka selalu bilang, akan ada selalu ada new leadership lagi gitu kan. Biasanya kan after new peri cycle akan ada new leadership lagi gitu kan. Nah, di kondisi kayak sekarang Mike, menurut Mike sendiri dari technical aja, pure technical aja Mike ya. Mungkin ya adalah campur-campur fundamental dikit gitu kan. Di kondisi kayak sekarang, ini kan market US nih kita nggak tahu nih lagi bear market rally kah gitu kan, atau memang ini reversal bullish gitu kan. Nah, tapi kita ngelihat sektor energi di US itu tuh masih very strong. Contoh saham Exxon Mobil, ya Exxon itu tuh kemarin udah 103, which is ini $1 lagi akan break all time high gitu kan. Berarti kan memang flow di sana tuh masih kenceng di energi gitu. Nah, berarti menurut Mike sendiri aman nggak kalau misalnya gini aja nih, udahlah kita ikutin aja kan biasa apa yang terjadi di global terjadi di Indonesia lagi kan Mike, biasanya seperti itu gitu kan. Ya sudah, sekarang Porto fokus di gue punya blue chip, energi, ya mungkin gue punya cash gitu kan untuk siap-siap kalau average down atau apa gitu kan, ya udah apa sisanya untuk kecil-kecil aja gitu. Atau menurut Mike ya apa, dalam kondisi kayak sekarang jangan pernah pakai patokan market luar, pokoknya market kita tuh beda sendiri deh, bisa geraknya ini, jadi ya apa better mungkin cashnya banyakin gitu di dalam kondisi market kayak sekarang. Oh, jadi leading sektor yang mungkin akan selalu jadi ada di proxy saya sepanjang tahun 2022 ini, itu adalah energi, consumer non-cyclical, dan banking. Mungkin hanya 3 itu core. Nah, energi sendiri kita tahu alasannya karena apa? Karena komoditi. Kemudian kalau banking, kalau menurutku karena GDP kita yang diekspektasi justru bertumbuh di saat ekspektasi dari pertumbuhan GDP ekonomi dari US, dari China, dan UK di kisarannya itu semua turun. Jadi emerging market kita itu termasuk salah satu yang paling kuat. Nah, ini pergerakan dari sektor energi. Jadi ini kita bisa lihat uptrend very strong, dan menjelang di akhir, menjelang di ujung, ini masih foreign semua yang lakukan akumulasi di sektor energi. Dan memang terlihat sedikit ada pola rising wedge, tapi itu bahkan udah terjadi di awal tahun 2021, dan pola rising wedge ini pun terus breakout, dan at least ya masih ada spice up sekali lagi untuk sektor energi. Nah, kemudian yang saya suka itu non-cyclical. Ini non-cyclical, jadi ada Unilever, MSP, itu meng-create base yang very good di bawah. Dan ini boleh dikatakan dari sektor non-cyclical, ini sendiri teman-teman pasti tahu lah ya, ada inverted head and shoulders yang breakout. Nah, kemudian dia kenceng dan saat ini akan menyentuh resist di areal ini, jadi masih ada ruang upside ke segini nih. Nah, kalau ruang upside segini dari 714 ke 740, itu that means saham-sahamnya maybe bisa naik 10-15% lagi. Dan non-cyclical teman-teman coba cek aja, IDX non-cyclical itu apa aja gitu. Jadi memang harus apa lagi kalau seandainya kita pilih selain dari 3 sektor itu. Properti, in my opinion, belum, sama sekali nggak ada flow. Kemudian teknologi lebih parah lagi, ya, dan yang lain semua masih belum menarik. Ya paling ada kayak beneficiary daripada sektor energi, yaitu basic industry, karena most likely mereka akan bakal dapat keuntungan dari kenaikan harga komoditas kan, gitu. Oke. Mungkin
ada teman-teman yang pengen tahu nih Mike, gitu kan? Nggak usah sebut nama sahamnya deh Mike. Tapi portfolio Ko Michael sekarang, Hmm. sektor per sektor tuh kira-kira berapa? Yang paling gede itu berapa persen, sektornya, dan cash-nya berapa persen Mike? Saat Nggak usah ini, sebut saham, kita nanti dikira pom-pom. Jadi kita sebut per sektor aja. oke, pertama saya fail itu di tech satu, dan itu saya udah eliminasi dari Porto. Dan kemudian banking saya juga udah eliminasi dari Porto karena penurunan kemarin untuk upside-nya saat ini saya belum lihat yang begitu menarik, dan justru pindahnya itu ke konstruksi. Per kemarin sama hari ini itu saya loading beberapa saham konstruksi. Saya masih nggak tahu ada apa, tapi I think nanti ke depan biasanya tuh kalau seandainya sahamnya udah oke atau udah ada akumulasi, nanti berita ada aja dikeluarkan, we don't know. Nah, kita bisa lihat mungkin nanti bakal ada pengumuman kereta cepat atau pengumuman ibu kota baru atau apa, tapi konstruksi itu maybe in my view short term itu ada peluang upside yang lumayan. Nah, kemudian consumer. Kenapa consumer? Karena saya menjaga kayak kalau seandainya market tiba-tiba drop, ini pasti bakal bertahan gitu. Karena sektor defensif non cyclical. Nah, kemudian commodity of course. Dan komoditi saya tuh udah bukan lagi di nikel tapi di coal dan gold, yaitu MDKA dan sorry nggak boleh ya. Yaitu gold, yaitu ya dua MDKA. Kalau gold kalian tahu lah dua itu. Apalagi kan. Oke, oke. Nah, konstruksi Mike, mungkin bisa kasih mungkin apa chart analisis Mike, menurut lo saat konstruksi dari 4 yang paling gede itu mana sih yang menurut lo paling prospek secara teknikal? Nah, jadi ini rangkumanku hari ini ya. Akumulasi hari ini itu terjadi di Wika, Adi, PTPP, Waskita. 4 konstruksi semuanya terjadi akumulasi. Nah, coba kita lihat ini di Wika. Dan ini udah lama dikumpulin. Nah, perhatiin nilainya nih. Mulai dari CC, AK, DX. Nah, kemudian ada Adi. Kalau dulu kan, ini dari sini 5 bio, di sini 1 bio. Ini udah jelas akumulasi. Bahkan dari indikatornya juga udah bilang akumulasi. Kemudian ada Waskita. Nah, di sini juga jelas akumulasi. Nah, kalau secara chart sederhananya, contohnya kayak Adi. Nah, di sini tiba-tiba ada volume yang kencang dan breakout. Dan ini ada potensi pembalikan arah Nah, dari MACD juga kelihatan dia bullish reversal. Dan ini ada pola inverted head and shoulders dengan target ke ini. Dan ini tuh mirip-mirip pergerakan saham tech yang rebound setelah turun dalam gitu. Tapi lebih less volatility. Jadi jauh lebih tenang lah kalau seandainya di sini dibanding dengan kalian di tech. Karena kalau tech itu lebih cocok scalper. Nah, sama dengan PTPP, lihat pergerakannya. Nah, begitu juga dengan Waskita. Kalau Waskita belum breakout, soon ini bakal breakout. Kemudian ada Adi, PTPP, Waskita, Wika. Nah, Wika juga sama meng-create pattern inverted hand and shoulders dengan volume yang besar dan dengan memvalidasi areal 985. Ini MA200 itu ada potensi untuk disentuh nih. Ini MA200. Nah, ruang upside-nya masih lumayan. Ada apa? Nggak tahu. Tapi ini bicara flow dan technical. Ada peluang kalau mereka reversal short term. Kalau masih bisa lanjut, ya why not? Tapi kalau seandainya memang hanya short term seperti ini, ya momentum seperti ini 10%, 15% di market seperti ini, which is good. Dan memang bicara secara sektoral, mereka tertekan sekali dibanding dengan sektor-sektor yang lain. Dan ini masuknya, kalau nggak salah properti dan konstruksi udah pisah ya, sektoral. Jadi dia udah bukan properti lagi, dia udah ekspektasi kalau nggak salah. Ya, nah mungkin kalau Waskita sama Adi mau raih isu ya Mike, semester 2. Nah, jadi ya apa need capital apa seperti yang untuk nanti proyek apa ke depannya. Oke, paham kalau kayak gitu. Jadi inilah yang Mike tadi bilang ya apa bahwa sekarang tuh trying to catch reversal ya Mike ya. Yes. Which is kan kelihatan nih jelas nih di sektor konstruksi.